Wake up in the morning feeling like gonna eat my greens, gonna do it right. Stretching out, feeling so alive. Halo, Sobat Sehat. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Tapi kalau hari ini badan lagi kurang fit, sering merasa capek, atau ada keluhan kesehatan yang mengganggu, jangan ragu untuk cerita di kolom komentar ya. Siapa tahu kita bisa bahas bareng dan cari solusinya di Rahasia Sehat. Di sini, kita akan mengungkap berbagai tips simpel tapi efektif untuk menjaga kesehatan, meningkatkan energi, dan menjalani hidup lebih baik. Karena sehat itu bukan soal ribet, tapi soal kebiasaan yang tepat. Jadi, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Rahasia Sehat, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya Sobat Sehat nggak ketinggalan informasi penting seputar kesehatan. Yuk, mulai perjalanan sehat kita hari ini. Tidur. Sesuatu yang kita lakukan setiap hari, tapi seringkali tidak kita perhatikan dengan serius. Sobat Sehat, pernah nggak merasa sudah tidur berjam-jam tapi tetap bangun dalam keadaan lelah? Atau malah sulit tidur meskipun tubuh sudah terasa capek? Padahal, tidur bukan sekadar memejamkan mata dan membiarkan waktu berlalu. Tidur adalah proses penting yang memberi tubuh kesempatan untuk beristirahat, memulihkan energi, dan memperbaiki diri setelah seharian beraktivitas. Sayangnya, di tengah kesibukan dan gaya hidup modern, banyak orang justru mengorbankan tidur demi pekerjaan, hiburan, atau sekadar scroll media sosial sampai larut malam. Coba ingat-ingat, kapan terakhir kali Sobat Sehat benar-benar tidur cukup dan bangun dengan tubuh yang segar? Faktanya, banyak yang menganggap kurang tidur sebagai hal biasa, bahkan ada yang bangga bisa begadang demi menyelesaikan tugas atau menonton serial favorit. Tapi tahukah Sobat Sehat, kebiasaan tidur yang buruk bisa berdampak besar pada kesehatan tubuh dan pikiran? Saat kita tidur, tubuh sebenarnya sedang bekerja keras. Organ-organ dalam tubuh tetap aktif, otak memproses informasi, sel-sel tubuh melakukan regenerasi, dan sistem imun diperkuat. Tanpa tidur yang cukup, proses-proses penting ini terganggu, dan akibatnya kita bisa merasa lelah, sulit berkonsentrasi, bahkan lebih rentan terhadap berbagai penyakit. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh tentang manfaat tidur yang cukup, yuk coba refleksi sebentar. Apakah selama ini kita sudah memberikan waktu yang cukup untuk tubuh beristirahat? Atau justru sering mengabaikan rasa kantuk demi hal-hal lain? Kalau Sobat Sehat punya pengalaman menarik tentang tidur, entah itu sulit tidur, sering begadang, atau justru punya kebiasaan tidur yang baik, jangan ragu untuk share di kolom komentar. Karena di Rahasia Sehat, kita bakal kupas tuntas tentang pentingnya tidur yang cukup dan bagaimana cara mendapatkan kualitas tidur yang lebih baik. Jadi, tetap simak terus ya. 1. Tidur menjaga kesehatan fisik. Sobat Sehat, pernah nggak merasa tubuh lebih lemas, sering sakit-sakitan, atau gampang masuk angin kalau kurang tidur? Itu bukan sekadar perasaan, tapi memang ada hubungan langsung antara tidur yang cukup dan kesehatan fisik kita. Tidur bukan hanya soal mengistirahatkan tubuh, tapi juga memberi kesempatan bagi organ-organ kita untuk melakukan pemulihan dan perbaikan. Saat kita tidur, tubuh melakukan berbagai proses penting untuk menjaga kesehatan. Salah satunya adalah regenerasi sel. Sepanjang hari, tubuh kita terus bekerja, mulai dari pencernaan, pernapasan, hingga aktivitas fisik. Dalam proses itu, banyak sel tubuh yang mengalami kelelahan atau bahkan kerusakan. Nah, saat tidur, tubuh memperbaiki dan mengganti sel-sel yang rusak dengan yang baru. Itulah sebabnya, setelah tidur nyenyak, kita biasanya merasa lebih segar dan bertenaga. Selain itu, tidur juga berperan penting dalam menjaga sistem kekebalan tubuh. Ketika kita tidur cukup, tubuh menghasilkan lebih banyak protein bernama sitokin yang membantu melawan infeksi dan peradangan. Makanya, kalau kurang tidur, tubuh jadi lebih rentan terhadap penyakit seperti flu, batuk, atau bahkan kondisi yang lebih serius seperti penyakit jantung dan diabetes. Tidak hanya itu, tidur yang cukup juga membantu menjaga keseimbangan hormon dalam tubuh. Misalnya, hormon kortisol atau hormon stres cenderung lebih tinggi saat kita kurang tidur, yang bisa memicu tekanan darah tinggi dan meningkatkan risiko gangguan jantung. Sebaliknya, saat tidur cukup, produksi hormon pertumbuhan yang penting untuk perbaikan otot dan jaringan tubuh meningkat, sehingga tubuh bisa lebih cepat pulih dari cedera atau kelelahan. Jadi, jangan anggap remeh waktu tidur, ya. Tidur yang cukup bukan hanya membuat kita merasa segar,
tapi juga menjaga kesehatan fisik dalam jangka panjang. Kalau sobat sehat sering mengalami kelelahan, gampang sakit, atau merasa tubuh kurang fit, coba perhatikan pola tidur. Siapa tahu, memperbaiki kualitas tidur bisa jadi kunci untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar. 2. Tidur meningkatkan fungsi otak. Sobat sehat, pernah nggak mengalami sulit fokus, mudah lupa, atau merasa pikiran berat setelah kurang tidur? Itu bukan sekadar kebetulan, tapi memang ada hubungan erat antara tidur yang cukup dan kinerja otak kita. Tidur bukan hanya waktu untuk tubuh beristirahat, tapi juga saat penting bagi otak untuk mengolah informasi, menguatkan ingatan, dan menjaga kestabilan emosi. Selama kita tidur, otak tetap bekerja keras. Salah satu proses penting yang terjadi adalah konsolidasi memori, yaitu ketika otak menyusun ulang dan menyimpan informasi yang kita pelajari sepanjang hari. Itulah mengapa tidur cukup bisa membantu kita mengingat sesuatu lebih baik, baik itu pelajaran, keterampilan, atau pengalaman sehari-hari. Sebaliknya, kurang tidur bisa membuat otak kesulitan menyimpan informasi baru, yang berujung pada mudah lupa dan sulit belajar. Selain itu, tidur juga berperan dalam meningkatkan konsentrasi dan kemampuan berpikir. Saat kita kurang tidur, bagian otak yang disebut prefrontal cortex, yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, menjadi kurang aktif. Akibatnya, kita jadi lebih sulit berpikir jernih, lebih lambat dalam merespons sesuatu, dan lebih rentan membuat kesalahan. Itu sebabnya orang yang kurang tidur cenderung lebih ceroboh dan sulit menyelesaikan tugas dengan efektif. Tak hanya itu, tidur juga sangat berpengaruh pada kestabilan emosi dan kesehatan mental. Saat kita tidur cukup, otak bisa mengatur kembali keseimbangan hormon yang mempengaruhi suasana hati, seperti serotonin dan dopamin. Ini membantu kita merasa lebih tenang, lebih sabar, dan lebih siap menghadapi tantangan sehari-hari. Sebaliknya, kurang tidur bisa meningkatkan kadar hormon stres seperti kortisol, yang membuat kita lebih mudah marah, cemas, atau bahkan rentan mengalami depresi. Jadi, kalau sobat sehat sering merasa sulit fokus, mudah lupa, atau emosinya mudah naik turun, coba periksa kembali kebiasaan tidurnya. Tidur yang cukup dan berkualitas bisa menjadi kunci untuk meningkatkan fungsi otak, membantu kita berpikir lebih jernih, dan menjaga kesehatan mental agar lebih stabil. 3. Tidur mencegah penyakit kronis. Sobat sehat, pernah dengar kalau kurang tidur bisa meningkatkan risiko berbagai penyakit serius? Mungkin terdengar sepele, tapi kenyataannya, tidur yang cukup punya peran besar dalam menjaga tubuh dari penyakit kronis seperti diabetes, tekanan darah tinggi, hingga gangguan jantung. Saat kita tidur, tubuh tidak hanya beristirahat, tapi juga melakukan berbagai proses penting untuk menjaga keseimbangan sistem organ. Salah satu yang paling berpengaruh adalah sistem metabolisme. Kurang tidur bisa mengganggu keseimbangan hormon insulin, yang bertanggung jawab mengatur kadar gula darah dalam tubuh. Jika kadar insulin terganggu, tubuh jadi lebih sulit mengontrol gula darah, yang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko diabetes tipe 2. Selain itu, tidur juga berperan dalam menjaga tekanan darah tetap stabil. Ketika kita tidur, sistem kardiovaskular atau jantung dan pembuluh darah mendapatkan waktu untuk beristirahat dan memperbaiki diri. Namun, kalau kita sering kurang tidur, tekanan darah cenderung tetap tinggi dalam jangka waktu lama. Inilah yang membuat orang dengan pola tidur buruk lebih berisiko mengalami hipertensi, yang bisa memicu penyakit jantung dan stroke. Tidak hanya itu, tidur juga berpengaruh pada keseimbangan hormon yang mengatur nafsu makan. Saat kurang tidur, tubuh memproduksi lebih banyak hormon grelin, yang meningkatkan rasa lapar, dan mengurangi hormon leptin, yang memberi sinyal kenyang. Akibatnya, kita jadi lebih mudah merasa lapar dan cenderung makan berlebihan, terutama makanan tinggi gula dan lemak. Jika kebiasaan ini berlangsung terus-menerus, risiko obesitas dan gangguan metabolisme pun meningkat. Terakhir, kurang tidur juga bisa memicu peradangan kronis dalam tubuh. Peradangan ini seringkali tidak terasa dalam jangka pendek, tapi jika dibiarkan bisa menjadi pemicu berbagai penyakit kronis seperti artritis, gangguan autoimun, dan bahkan kanker. Jadi, sobat sehat, tidur yang cukup bukan hanya soal menghindari rasa lelah, tapi juga tentang menjaga tubuh tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit serius. Kalau selama ini sering begadang atau tidur kurang dari 6 jam per malam, coba perbaiki kebiasaan tidur dari sekarang. Ingat, investasi kecil dalam tidur yang berkualitas bisa memberi dampak besar bagi kesehatan jangka panjang. 4.
Tidur memperpanjang umur, meningkatkan kualitas hidup. Sobat sehat, siapa sih yang gak ingin hidup lebih lama dan tetap sehat hingga usia tua? Banyak orang berusaha menjaga kesehatan dengan makan makanan bergizi dan rutin berolahraga, tapi sering lupa bahwa tidur yang cukup juga berperan besar dalam memperpanjang umur dan meningkatkan kualitas hidup. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang memiliki pola tidur teratur dan cukup cenderung memiliki harapan hidup lebih panjang dibanding mereka yang sering begadang atau kurang tidur. Hal ini terjadi karena tidur yang berkualitas membantu tubuh tetap dalam kondisi optimal, memperlambat proses penuaan, dan mengurangi risiko berbagai penyakit kronis yang bisa memperpendek usia. Salah satu alasan utama mengapa tidur bisa memperpanjang umur adalah karena saat tidur, tubuh memperbaiki sel-sel yang rusak dan mengurangi stres oksidatif, dua faktor yang berperan besar dalam proses penuaan. Kurang tidur dapat mempercepat kerusakan sel, menyebabkan peradangan kronis, dan meningkatkan risiko penyakit degeneratif seperti Alzheimer serta gangguan jantung. Selain itu, tidur yang cukup juga berdampak langsung pada kualitas hidup sehari-hari. Orang yang tidurnya teratur biasanya merasa lebih bugar, lebih produktif, dan lebih bahagia. Mereka lebih mudah berkonsentrasi, memiliki energi yang stabil sepanjang hari, dan lebih mampu mengelola emosi serta stres. Sebaliknya, kurang tidur bisa membuat seseorang mudah lelah, sulit berpikir jernih, dan lebih rentan mengalami gangguan suasana hati seperti kecemasan dan depresi. Tidak hanya kesehatan fisik dan mental, tidur yang cukup juga memengaruhi hubungan sosial kita. Saat kita merasa segar dan bugar, kita lebih mudah berinteraksi dengan orang lain, lebih sabar, dan lebih positif dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Ini berarti tidur yang baik tidak hanya memberikan manfaat bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi, sobat sehat, kalau ingin hidup lebih lama dan lebih bahagia, jangan abaikan tidur. Mulailah dengan membangun kebiasaan tidur yang baik, seperti tidur dan bangun di waktu yang sama setiap hari, menciptakan lingkungan tidur yang nyaman, dan menghindari kebiasaan buruk seperti menggunakan gadget sebelum tidur. Ingat, tidur yang berkualitas bukan hanya menambah tahun dalam hidup, tapi juga menambah kehidupan dalam setiap tahun yang kita jalani. Sobat sehat, setelah kita membahas pentingnya tidur dan manfaatnya bagi tubuh, sekarang saatnya kita cari tahu bagaimana cara mendapatkan tidur yang berkualitas. Tidur yang baik bukan hanya soal durasi, tapi juga soal kualitas. Meskipun tidur selama 8 jam, kalau sering terbangun atau merasa gelisah, hasilnya tetap kurang optimal. Nah, berikut beberapa cara agar tidur lebih nyenyak dan memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan. 1. Tetapkan jadwal tidur yang konsisten. Tubuh kita memiliki jam biologis yang disebut ritme sirkadian, yang mengatur kapan kita merasa mengantuk dan kapan kita merasa segar. Jika kita tidur dan bangun di waktu yang sama setiap hari, tubuh akan terbiasa dan lebih mudah untuk tertidur nyenyak. Cobalah tidur dan bangun pada jam yang sama, bahkan di akhir pekan. 2. Ciptakan lingkungan tidur yang nyaman. Suasana kamar sangat berpengaruh pada kualitas tidur. Pastikan kamar dalam kondisi 1. Gelap. Cahaya yang terlalu terang, termasuk dari layar gadget, bisa mengganggu produksi melatonin, hormon tidur. 2. Sejuk. Suhu kamar yang terlalu panas atau dingin bisa membuat tidur tidak nyaman. Idealnya, suhu kamar sekitar 18 hingga 22 derajat Celcius. 3. Tenang, kurangi kebisingan dengan menggunakan earplug atau white noise jika perlu. 3. Hindari layar gadget sebelum tidur. Cahaya biru dari layar ponsel, tablet, atau TV bisa menekan produksi melatonin dan membuat otak lebih sulit untuk beristirahat. Sebaiknya, hentikan penggunaan gadget setidaknya 30-60 menit sebelum tidur dan gantilah dengan aktivitas yang lebih menenangkan seperti membaca buku atau meditasi. 4. Perhatikan pola makan dan minum. Apa yang kita konsumsi sebelum tidur juga memengaruhi kualitas tidur. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hindari kafein, kopi, teh, soda, dan nikotin minimal 4-6 jam sebelum tidur. Hindari makanan berat dan berlemak sebelum tidur karena bisa mengganggu pencernaan. Jika merasa lapar, pilih camilan ringan seperti pisang atau segelas susu hangat yang bisa membantu tubuh rileks. 5. Lakukan rutinitas relaksasi sebelum tidur. Kebiasaan sebelum tidur bisa membantu tubuh mengirim sinyal bahwa sudah waktunya untuk beristirahat. Beberapa kegiatan yang bisa dilakukan. Mandi air hangat untuk menenangkan otot dan pikiran.
meditasi atau pernapasan dalam untuk mengurangi stres dan kecemasan. Membaca buku dengan cahaya redup untuk membantu otak lebih rileks. 6. Batasi tidur siang yang berlebihan. Tidur siang memang bermanfaat, tapi jika terlalu lama bisa mengganggu tidur malam. Jika sobat sehat ingin tidur siang, batasi maksimal 20-30 menit dan hindari tidur siang setelah jam 3 sore agar tidak sulit tidur di malam hari. 7. Rutin berolahraga, tapi jangan terlalu malam. Olahraga membantu tubuh lebih rileks dan meningkatkan kualitas tidur. Namun, hindari olahraga berat 2-3 jam sebelum tidur, karena bisa meningkatkan detak jantung dan suhu tubuh, yang justru membuat sulit tidur. 8. Kelola stres dengan baik. Stres adalah salah satu penyebab utama sulit tidur. Jika pikiran terlalu penuh, cobalah menulis jurnal sebelum tidur, mendengarkan musik yang menenangkan, atau melakukan teknik pernapasan dalam untuk mengurangi kecemasan. 9. Gunakan tempat tidur hanya untuk tidur. Jangan biasakan bekerja, bermain ponsel, atau menonton TV di tempat tidur. Otak perlu dikondisikan bahwa tempat tidur adalah tempat untuk tidur, bukan untuk aktivitas lain. Ini membantu tubuh lebih cepat tertidur saat berbaring. 10. Jika sulit tidur, jangan memaksa. Jika sudah berbaring selama 20-30 menit tetapi belum juga bisa tidur, jangan terus memaksakan diri. Bangun dan lakukan aktivitas ringan seperti membaca buku atau mendengarkan musik santai hingga merasa mengantuk, lalu kembali ke tempat tidur. Dengan menerapkan cara-cara di atas, sobat sehat bisa mendapatkan tidur yang lebih nyenyak dan berkualitas setiap malam. Ingat, tidur yang baik adalah investasi untuk kesehatan jangka panjang. Yuk, mulai perbaiki kebiasaan tidur dari sekarang agar tubuh lebih segar, otak lebih fokus, dan hidup lebih sehat. Jadi, sobat sehat, tidur yang cukup bukan sekadar kebiasaan, tapi bagian penting dari gaya hidup sehat. Dengan tidur yang berkualitas, tubuh bisa lebih bugar, pikiran lebih fokus, dan risiko berbagai penyakit pun berkurang. Mulai sekarang, yuk perbaiki pola tidur kita. Terapkan tips-tips yang sudah dibahas agar setiap malam bisa tidur lebih nyenyak dan bangun dengan penuh energi. Kalau sobat sehat punya pengalaman atau tips lain tentang cara tidur yang baik, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar, ya. Jangan lupa juga untuk like video ini, subscribe channel Rahasia Sehat, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan tips kesehatan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap sehat dan semangat.